Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hawalati. Faslun bermula ini adalah fasal. Wa syaraitul hawalati bermula syarat-syarat akad hawalah. Itu arba'atun, ada 4. Ridol muhili, yakni ridhonya muhil. Wa qabulul muhtali, dan qabulnya muhtal. Wa kaunul haqi, dan adanya hak. Itu mustaqiron, yang tetap. Zimmati, dalam tanggungan. Wattifaquma, dan cocoknya perkara. Fi zimmatil muhili, yang ada dalam tanggungan muhil. Wal muhali alaihi, dan muhal alaih. Fil jinsi, dalam jenisnya. Wan naw'i, dan macamnya. Wal hululi, dan kontannya. Wat ta'jili, dan temponya. Wa tabra'u, dan terbebas. Biha, sebab akad hawalah. Apa zimmatul muhili, tanggungan muhil. Ini pasal menjelaskan tentang hawalah, atau bisa kita baca dengan hiwalah. Secara bahasa, hiwalah atau hawalah itu artinya adalah berpindah. Sedangkan secara syara, arti dari hawalah adalah naqlul haqqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi. Memindahkan hak dari tanggungan muhil ke tanggungan muhal alaih. Jadi ada beberapa istilah dalam pasal ini yang nanti disebut rukun ya. Pertama, rukunnya adalah muhil. Muhil itu adalah orang yang memiliki tanggungan. Kemudian yang kedua ada muhal alaihi. Muhal alaihi adalah orang yang memiliki tanggungan pada muhil. Kemudian yang ketiga muhtal. Muhtal adalah orang yang memiliki hak atas muhil. Kemudian yang keempat adalah dua hutang. Hutangnya muhil kepada muhtal, dan hutangnya muhal alaihi kepada muhil. Yang terakhir sigot, yang mencakup ijab dari muhil dan qabul dari muhtal. Nanti kronologinya, semisal si A hutang kepada B 100.000 semisal, maka si A ini namanya adalah muhil, si B namanya muhtal. Kemudian si A memiliki piutang atas Z semisal, maka Z namanya adalah muhal alaihi, gitu ya. Jadi semacam kayak pohon gitu. Si muhal alaihi utang kepada muhil, si muhil utang kepada muhtal. Lah, hutangnya muhil kepada muhtal dan hutangnya muhal alaihi kepada muhil itu dua hutang yang termasuk rukun. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Berarti semisal si muhil berkata kepada muhtal, saya pindahkan hutang saya atas kamu kepada Z.
Ya, ingat si A hutang kepada B 100.000. Z punya hutang kepada A 100.000. Maka A namanya muhil, B namanya muhtal, Z namanya muhal alaihi. Kemudian si A ngomong kepada B, saya pindahkan hutang saya kepada Z, sehingga si A ini tidak punya tanggungan pada B, tapi tanggungannya itu dibebankan kepada Z, ya, sehingga akhirnya adalah Z punya tanggungan kepada B. Begitu perpindahan utang yang namanya hiwalah. Kemudian wasyaraitul hawalati arba'atun ridol muhili wa qabulul muhtali. Syarat dari hawalah itu ada 4. Ini sebenarnya ada perdebatan tentang penamaan ya. Ada yang mengatakan ini dicukupkan dengan rukun. Sebab ridol muhil itu maksudnya adalah ijab dari muhil. Kalau qabulul muhtal itu adalah qabul dari muhtal. Cuman yang pasti ridol muhil itu maksudnya si A dalam contoh tadi itu ridho kalau seandainya hutang atau piutang dia yang ada pada Z langsung dibayarkan kepada B, gitu. Kalau qabulul muhtal berarti si muhtal si B berarti dia menerima, tidak masalah ya, saya mengambil hak saya kepada Z bukan kepada A. Itu 2 syarat yang pertama. Dan yang kedua, kemudian syarat yang nomor 3, wa qaulul haqqi mustaqirron fi dhimmati. Adanya hak, adanya piutang itu sudah tetap dalam tanggungan. Nah, dalam fikih juga ada 3 ya. Masalah hutang itu ada yang sudah tetap, ada yang akan tetap, ada yang belum tetap. Kalau yang sudah tetap itu seperti contoh mahar setelah si suami dukhul dengan istri, ya, sodak atau mahar yang dibayarkan suami kepada istri setelah dukhul. Itu nanti si suami wajib menyerahkan mahar kepada istri kalau sudah dukhul. Itu berarti sudah tetap. Kalau yang akan tetap itu seperti kasusnya sama, suami mahar suami untuk istri tapi belum didukhul. Itu nanti belum tetap. Untuk yang terakhir adalah sesuatu yang belum tetap sama sekali. Seperti halnya nafkah istri untuk besok, semisal. Itu belum tetap. Artinya nafkahnya suami untuk istri itu kan per hari. Semisal nafkah sekarang hari Senin, kemudian nafkah suami kepada istri di hari Rabu, itu berarti belum tetap. Nah, yang dimaksud dari wa qaulul haqqi mustaqirron fi dhimmati itu adalah yang pertama dan yang kedua. Artinya haknya itu sudah tetap atau akan tetap. Contoh yang pertama dan kedua tadi, suami sudah mendukhul istri atau suami belum mendukhul istri. Itu nanti haknya harus seperti itu. Atau contoh lain semisal si A dan B melakukan transaksi jual beli. Kemudian barang yang dibeli oleh si A ini sudah diterima oleh A, maka itu sudah tetap. Artinya si A wajib menyerahkan uang kepada si B, sudah tetap. Kewajiban itu sudah tetap. Kalau yang akan tetap itu semisal barangnya belum diterima, itu akan tetap. Dan 2 ini
bisa diakadi hawalah. Ya, yang dua ini bisa diakadi hawalah. Kalau yang belum tetap sama sekali, berarti belum ada transaksi antara penjual dan pembeli. Begitu. Kalau kasus nikah ya berarti belum ada akad antara suami dan calon istri. Itu syarat yang nomor 3. Kemudian syarat yang nomor 4, wattifaquma fi zimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan naui wal bululi wa ta'jili. Hutangnya si A kepada si B, kita kembali ke contoh awal ya. Hutangnya si A kepada B dan hutangnya Z kepada A itu harus sama, harus cocok. Semisal si A hutang duit kepada B dan si Z hutang duit juga kepada A, itu cocok fil jinsi berarti. Kemudian harus cocok juga dalam masalah temponya. Semisal si A hutang kepada si B dan hutangnya harus dibayarkan itu di hari Rabu semisal, maka hutang Z kepada A juga harus temponya sama, artinya harus dibayarkan pada hari Rabu. Kalau seandainya dari sisi temponya berbeda atau jenis hutangnya berbeda, semisal A hutang kepada B duit, tapi si Z hutang kepada A kambing semisal, maka itu tidak sah diakadi hawalah. Ya, hutangnya muhil kepada muhtal dan hutangnya muhal alaihi kepada muhil itu harus cocok, harus sesuai dalam segi jenisnya, dalam segi macamnya, dan tempo atau kontannya gitu. Kemudian watabra'u biha zimmatul muhili, dan dengan akad hawalah maka tanggungan muhil kepada muhtal itu menjadi terbebas. Artinya kalau seandainya si A ngomong kepada si B, hutang saya kepada kamu dialihkan kepada Z, sehingga kamu nagih hutangnya kepada Z, maka tanggungan A kepada B itu terbebas dengan akad hawalah, sehingga yang menjadi urusan adalah antara Z dengan B. A sudah lepas urusannya. Nanti Z bayarnya bukan kepada A, tapi bayarnya kepada B. Begitu ya. Saya ulangi kasusnya, semisal Zaid hutang kepada Amr, maka Zaid namanya muhil, Amr namanya muhtal. Kemudian Bakar punya hutang kepada Zaid, maka Bakar namanya adalah muhal alaihi. Ya, nanti kalau seandainya si Zaid ngomong kepada Amr, hutang saya kepada kamu dialihkan kepada Z, kepada Bakar, karena Bakar punya hutang kepada saya. Itu namanya akad hawalah. Dan konsekuensi akad hawalah, hutangnya si Zaid kepada Amr atau hutangnya muhil kepada muhtal itu menjadi terbebas. Gitu. Itu ringkasan dari akad hawalah. Kemudian faslun bermula, ini adalah fasal. Wayasihu, dan sah apa domanud duyuni, menanggung hutang-hutang, al mustaqirroti, yang tetap, fi zimmati, dalam tanggungan, idza ulima, ketika diketahui, apa qadruha, kadarnya hutang-hutang, wali sohibil haqi, dan itu bagi pemilik hak, mutolabatuman, bermula menagih terhadap seseorang,
sya'a yang berkehendak siapa sohibul haqi minad domini dari domin atau orang yang menanggung, wal madmuni anhu dan orang yang ditanggung. Idza kana ketika ada apa ad-domanu akad doman itu alama sesuai keterangan bayanna yang menjelaskan siapa aku terhadap ma. Wa idza gharima ketika membayar siapa ad-dominu domin dalam kurung orang yang menanggung, roja'a maka menagih siapa domin alal madmuni anhu atas madmun anhu dalam kurung orang yang ditanggung. Idza kana ketika ada apa ad-domanu akad doman wal qodou dan pembayaran itu biiznihi dengan izinnya madmun anhu, wala yasihu dan tidak sah apa domanul majhuli menanggung hutang yang tidak diketahui jumlahnya, walama dan tidak hutang lam yajib yang belum wajib apa ma illa darkal mabi'i kecuali penyusulan barang yang dijual, kecuali penyusulan barang yang dijual. Kemudian pasal tentang doman, kalau secara bahasa doman itu artinya menanggung ya. Kalau secara istilah syariat, doman artinya adalah iltizamuma fi zimmatil ghairi minal mali. Artinya menanggung tanggungan orang lain gitu. Menanggung hutang orang lain. Itu bahasa doman atau arti dari doman secara syarak. Dan perlu diketahui bahwa doman itu rukunnya ada 5. Pertama domin. Domin itu orang yang menanggung, bukan domino. Domin. Kemudian madmun anhu, itu orang yang ditanggung. Kemudian madmunlah, itu adalah orang yang punya hak kepada madmun anhu. Ya. Kemudian mal itu maksudnya tanggungan dari madmun anhu, itu rukun yang keempat. Kemudian yang terakhir siwot, ijab dari domin dan qabul dari madmunlah. Kronologi kasusnya, contoh A punya hutang kepada B. Berarti A namanya adalah madmun anhu. B namanya adalah madmun lah. Kemudian ada si Z. Z ngomong kepada B, sudah tanggungan si A biar saya yang bayar. Maka Z namanya adalah domin, orang yang menanggung. Ya. A namanya madmun anhu, B namanya madmun lah, Z namanya domin. Hutangnya A kepada B itu namanya madmun. Ya, sesuatu yang ditanggung oleh si domin. Kemudian sigot, rukun yang terakhir sigot, ini mencakup
ijab dan qabul. Ijab dari domin, semisal domin ngomong kepada si B, sudah biar hutang si A saya yang bayar, saya yang menanggung, itu ijab. Kemudian si B ngomong oke, qabil tuh saya terima, ya, itu rukun-rukun dari doman. Atau kalau kita pakai nama berarti Zaid punya hutang kepada Amr. Berarti Zaid itu namanya madmun anhu, Amr itu namanya madmun lah. Hutangnya Zaid kepada Amr itu namanya madmun. Kemudian Bakar datang dan dia ngomong kepada si B, sudah hutangnya Zaid biar saya yang menanggung. Berarti si Bakar ini namanya adalah domin. Itu ya, itu kronologi dari doman. Dan salah satu syarat dari domin adalah ahliyatut tasarruf. Dia ahli dalam bidang tasarruf, atau yang kemarin dijelaskan bukan termasuk orang yang mahjur alaih, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan safih, bukan muflis, bukan orang sakit, bukan juga budak. Ya, itu syarat orang yang menanggung, atau syarat dari domin adalah ahliyatut tasarruf. Kemudian syarat dari madmun atau hutang si A kepada si B itu harus sudah tetap atau akan tetap. Itu yang dimaksud dari wa yasihu domanud duyunil mustaqirrati fi dhimmati idza ulima qadruha. Syaratnya dua yang ditampilkan di sini. Hutangnya si A kepada si B itu syaratnya satu, hutangnya itu sudah tetap atau akan tetap. Syarat yang kedua, hutangnya diketahui jumlahnya. Ya, syaratnya begitu. Dua. Kemudian wali sahibil haqqi mutolabatu man sya'a minad domini wal manmuni anhu idza kana domanu ala ma bayyana. Itu maksudnya bagi B, pemilik piutang, ya, orang yang dihutangi oleh A, si B nih, namanya sahibil haq atau namanya madmun lah. Dia berhak untuk menagih kepada si A, kepada madmun anhu, atau kepada si Z, kepada domin. Bebas, dia pengen nagih kepada A, madmun anhu, atau kepada Z, domin, terserah. Ya, ini udah nyambung belum contohnya? Udah ya. Kemudian wa idza gharimad dominu raja'a 'alal madmuni anhu idza kana doman wal qada'u bi idnihi. Dan ketika si Z, yakni domin, sudah membayarkan hutangnya A, yakni madmun anhu, kepada si B, yakni madmun lah, maka dia boleh menagih kepada si A atau madmun anhu. Ya, contoh Zaid punya hutang kepada Amr, kemudian si Bakar ini membayarkan hutangnya Zaid kepada Amr, maka si Bakar ini berhak untuk menagih kepada si Zaid. Saya sudah membayarkan hutang kamu, sini kembalikan. Kepada si A ngomong begitu pada si Zaid. Tapi si Z boleh menagih kepada si A apabila akad doman beserta pembayaran itu diizinkan oleh madmun anhu. Artinya, contohnya diulang-ulang ya, biar ngeh gitu maksudnya. Si Zaid punya hutang kepada si B, kemudian si Bakar membayar hutangnya si Zaid kepada si Amr, maka si Bakar berhak menagih kepada si Zaid. Nah, berhaknya menagih berhaknya si Bakar menagih kepada Zaid itu apabila akad doman dan pembayaran kepada si Amr
itu atas restu dari Zaid. Kalau tidak ada restu, ya tidak ada hak untuk menagih kepada Zaid. Begitu. Karena yang menjadi urusan adalah antara si Zaid dengan Amr. Kalau seandainya si Zaid tidak mempersilahkan orang lain untuk membayarkan hutangnya, berarti kalau seandainya hutangnya dibayarkan orang lain, si Zaid tidak mau urusan kelanjutannya bagaimana gitu. Itu ya. Kemudian wala yasihu domanul majhuli wala malam yajib ila darakal mabi'i. Ini pengecualian atau ya pengecualian dari syarat dari hutangnya ya. Syarat dari hutangnya itu kan pertama harus diketahui, kedua harus sudah tetap. Sama seperti yang awal tadi. Kalau hutang yang sudah tetap itu contohnya semisal suami punya hutang membayar mahar kepada istri setelah diduhul istrinya. Itu nanti hutangnya sudah tetap. Kalau belum diduhul berarti belum tetap tapi akan tetap. Nah, hutang yang bisa ditanggung itu adalah dua, yang sudah tetap atau belum tetap tapi akan tetap. Kalau seandainya belum tetap sama sekali, calon suami dan calon istri ini belum melakukan akad, berarti hutang membayar mahar si calon suami kepada calon istri itu belum tetap sama sekali. Dan ini yang tidak bisa diakadi doman. Itu ya. Itu hutang yang belum wajib. Kalau hutang yang tidak diketahui jumlahnya, itu berarti nanti si Bakar atau si Z harus mengetahui dulu nominal hutang si Zaid kepada Amr itu berapa. Kalau dia tidak tahu hutangnya berapa, tidak sah akad domannya. Nah, ada pengecualian dari hutang yang belum wajib tapi sah untuk diakadi doman, yakni darkal mabi'. Darkal mabi' itu semisal begini ya. Si A membeli pakaian kepada si B semisal. Berarti si A menyerahkan uang dan si B menyerahkan pakaian kepada A. Yang namanya darkal mabi itu nanti muncul si Z. Z ngomong kepada si A semisal, A, seandainya pakaian yang dijual oleh B itu bukan milik B, ya, maka saya akan menanggung uang kamu. Saya akan menjamin uang kamu kembali. Itu darkal mabi' maksudnya. Berarti dominnya adalah Z, madmun anhunya adalah penjual, madmun lahnya adalah pembeli. Atau si Z ngomong kepada si siapa? B. B, nanti seandainya duit yang diserahkan si A itu bukan milik si A, maka saya akan menanggung pakaian kamu. Gitu. Itu yang dinamakan darkal mabi'. Soalnya kalau seandainya pakaian atau mabi' atau samannya itu bukan milik dari penjual atau pembeli, ini harus diserahkan kepada pemilik yang sah. Kalau seandainya diserahkan kepada pemilik yang sah, otomatis yang menjadi kompensasinya juga harus dikembalikan. Begitu. Kemudian jadi kasusnya itu penjual ya, penjual telah menyerahkan baju kepada pembeli, pembeli telah menyerahkan uang kepada penjual. Kemudian ada orang yang ketiga
Nah, kalau seandainya barang yang dimiliki penjual, semisal pakaian itu bukan milik penjual, milik orang lain, berarti pakaian yang sudah diterima pembeli itu kan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya kan? Ya kan? Kalau begitu berarti pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Soalnya pakaiannya diambil lagi dan diserahkan kepada pemilik yang sah. Dan dia otomatis berhak uangnya kembali kan? Berarti penjual punya hutang kepada pembeli. Nah, kemudian orang ketiga ini menanggung uang kembali kepada pembeli. Begitu. Atau kasusnya semisal uang yang diserahkan kepada pembeli kepada penjual itu ternyata milik orang lain. Berarti si penjual itu mendapatkan uang yang milik orang lain dan pembeli mendapatkan pakaian kan? Karena uangnya milik orang lain, akhirnya uang ini diserahkan kepada pemilik yang sah. Sehingga penjual tidak dapat apa-apa, tapi dia menyerahkan pakaian kepada pembeli. Akhirnya ada orang ketiga ngomong, saya tanggung pakaian kamu kembali. Begitu, itu namanya doman. Doman yang darkal mabir. Darkal mabir awis samani, maksudnya begitu. Kemudian faslun, bermula ini adalah fasal. Wal kafalatu, bermula menanggung. Bil badani, dengan badan. Itu jaizatun, sesuatu yang boleh. Idza kana, ketika ada. Itu alal makfuli bihi, atas makful bih. Terjemahnya orang yang ditanggung badannya. Orang yang ditanggung badannya. Apa hakun hak li adamiyin, milik manusia. Ini persis dengan doman ya. Cuman perbedaannya kalau doman itu sesuatu yang ditanggungnya adalah hutang, tapi kalau kafalah sesuatu yang ditanggungnya adalah badan seseorang. Jadi hukumnya boleh seandainya menanggung badan seseorang untuk dihadirkan ketika memang memiliki atau dia punya hak adami kepada orang lain. Contoh, si A membunuh Z langsung. Si A membunuh Z. Soalnya Z ini nggak pakai, udah mati soalnya. Si A membunuh Z. Kemudian si Z punya ahli waris B, ahli warisnya B. Karena si A telah membunuh Z, maka si B ini berhak untuk kisos terhadap A. Ya, berarti si A punya tanggungan hak adami kepada B. Ya. Kemudian si B ini tidak kunjung menemukan A. A-nya kabur, setelah membunuh kabur kemana? Tidak ditemukan. Kemudian muncul orang ketiga, C lah. C ngomong kepada si B, saya memasang saya siap menghadirkan si A kepada kamu agar kamu bisa mengkisos A. Itu namanya kafalah, kafalah badan. Ya, jadi kafalah itu akad yang seseorang menanggung sebuah beban berupa menghadirkan seseorang yang dia punya hak adami kepada orang lain. Lah itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب